Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Sarifah 1141 absen 27 ingin mempresentasikan tentang ikan parot. Ikan parot bukan ikan alami yang ada di alam, tapi merupakan ikan hasil silangan brother dari Taiwan. Sekitar tahun 1986, ikan ini hadir di hasil persilangan dari ikan Midas skillet dan redhead skillet. Jadi secara sederhana bisa dikatakan bahwa ikan parot adalah ikan hasil rekayasa peternak. Kerajaannya yaitu Animalia, filumnya yaitu Chordata, superkelasnya yaitu Osteichthyes, kelasnya merupakan Actinopitheci, ordonya Perciformes, subordonya Labroidae, familinya Scaridae. Asal-usul ikan parot. Ikan parot, ikan kakatua merupakan kelompok besar spesies laut yang menghuni perairan dangkal tropis dan subtropis di seluruh dunia, terutama di terumbu karang pantai karang dan padang lamun, dan berperan penting dalam kelimpahan spesies terbesar dijumpai di perairan Indo sampai Pasifik. Ukuran panjang dari ikan ini mencapai 47 cm serta dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan warnanya. Penampilan dapat merubah selama fase kehidupannya. Selama fase awal berwarna kemerahan sampai coklat. Terdapat 6 hingga 7 garis horizontal yang gelap sepanjang tubuhnya, yang bersirip merah, dan ikan kakatua jantan selama fase akhir bagian belakang tubuh dan bagian bawah kepala tampak lebih berwarna cerah serta sirip ekornya tampak berwarna biru kehijauan dengan area berbentuk jingga dan berbentuk bulan sabit yang besar. Habitat ikan parot. Habitat dan akuarium ikan parot Midas hidup di air tawar hangat yang mengalir di Amerika Tengah yang airnya sedikit asam. Ikan kakatua atau ikan parrot fish merupakan kelompok besar spesies ikan laut yang berpenghuni di perairan dangkal tropis dan subtropis di seluruh dunia. Mereka hidup di terumbu karang, pantai karang, dan padang lamun. Biasanya ikan ini berwarna putih, hijau, dan biru dengan motif hijau yang cantik. Karakteristik ikan parot. Mengenai ciri fisik dari ikan parot, ikan ini sifatnya sangat ramah, sementara saudaranya itu termasuk ikan yang temperamental. Tidak hanya itu saja, ada juga ciri-ciri fisik lainnya yaitu yang lebih spesifik, yaitu seperti sifatnya yang sangat pemalu, bahkan ia lebih suka bersembunyi di balik hiasan atau dekorasi akuarium. Parot yang memiliki nama lain parot clean dari keluarga spesies Cliched merupakan ikan hibrida dengan karakter unik. Jenis parot yang paling populer ialah ikan red parrot atau blood parrot karena warnanya merah yang dinilai lebih menarik. Jenis ikan parot. 1. Red parrot. Red parrot merupakan parrot merah dengan jenis ikan parrot yang paling umum dipelihara. Parrot jenis ini mampu hidup sehingga 15 tahun lamanya. Red parrot adalah hasil perkawinan silang yang menurut para pengamat antara ikan Midas skillet dengan ikan redhead skillet. Ini membuat penampilannya terlihat unik. Yang kedua yaitu ikan pink parrot. Pink parrot selain parrot merah ada pula parrot merah muda atau pink. Warna pink pada tubuhnya memang benar-benar menyala dan akan sangat mencuri perhatian ketika dimasukkan ke dalam akuarium. Bentuk tubuh parrot ini melebar ke atas dan ke bawah. Warna merah muda tersebar menyeluruh hingga ke bagian mata. 3. Purple parrot. Tampilan jenis purple atau ungu memang sangat unik. Tidak heran, ikan parrot jenis ini banyak dicari pencinta ikan hias.
Sayangnya keberadaannya masih jarang dan tidak mudah ditemukan. Dari segi bentuk, tubuh purple parrot itu lebih besar, lebih lebar, dengan ukuran kepala yang juga lebih besar. Bagian sirip dan ekornya cukup panjang untuk sekelas parrot. Warna matanya putih dengan lingkaran besar. 4. Yellow blood parrot. Bentuk tubuh ikan parrot yellow sedikit berbeda. Bagian punggung atasnya lebih besar menonjol ke atas hingga membuat bagian kepalanya dan mulutnya terlihat lebih panjang. Pada bagian matanya pun terlihat lebih menonjol. Ukuran ekor dan siripnya juga cukup panjang. 5. Blue blood parrot. Sama dengan pink parrot, parrot blue juga memiliki keunikan karena warna birunya tersebar menyeluruh di tubuhnya. Namun matanya berwarna putih, bagian mulut blue blood parrot lebih tebal dan rahangnya sedikit lebih besar dibanding pink parrot. Bentuk tubuhnya juga lebar ke atas dan ke bawah. Untuk beberapa tipe warna biru di tubuhnya bisa bercampur dengan warna putih. 6. Orange blood parrot. Selanjutnya yaitu orange blood parrot. Terkadang warnanya oranye di tubuh parrot ini tidak bisa dibedakan dengan jenis red parrot karena memang sedikit kemerahan. Bagian sirip dan ekornya lebih padat dan bagian wajah dan kepalanya pendek. 7. Green blood parrot. Serupa dengan yellow blood parrot, jenis green blood parrot pun memiliki bentuk fisik yang hampir sama. Bedanya pada area insang dan wajah. Warna hijaunya tidak terlalu terlihat seperti sepanjang yellow. Bentuk tubuhnya lebar dan lebih pipih. 8. Ikan parrot tato. Sebutan tato diberikan pada jenis ini karena di bagian tubuhnya terdapat corak yang unik. Gambar tato yang alami tersebut bisa berupa apa saja dengan warna yang juga bisa beragam. Umumnya campuran warnanya yaitu merah, hitam, pink, oranye, dan hijau. Parrot tato memiliki proporsi tubuh yang besar. 9. Ikan parrot king kong. Yang selanjutnya adalah parrot dengan jenis king kong. Tidak seperti sebutan parrot satu ini sebenarnya memiliki tampilan standar. Bentuk mulutnya sama seperti parrot pada umumnya. Hanya saja memang dalam satu hal, ukuran tubuh jenis ini memiliki tubuh yang lebih besar dan lebar. Bagian ekor dan siripnya pun lebih panjang. Parrot jenis ini adalah ikan parrot dengan harga termahal. 10. Ikan parrot kirin. Yang terakhir adalah ikan parrot jenis kirin. Bisa dikatakan parrot jenis ini memiliki tampilan berbeda dengan motif corak dan perpaduan warna di tubuhnya. Terdapat motif dan corak bintik dengan gabungan warna cenderung gelap memenuhi hingga bagian ekor dan sirip. Mata jenis parrot ini berwarna merah. Makanan ikan parrot. Ikan red parrot, Anda bisa memberikannya makanan berbagai jenis, yaitu karena mereka itu omnivora, sehingga bisa makan makanan yang mengandung daging dan tumbuh-tumbuhan. Dan mereka bisa memakan yang kering, beku, dan hidup. Mereka bisa mengalami kesulitan makan dari permukaan, sehingga idealnya makanannya harus ditenggelamkan dahulu menggunakan pelet, bukan serpih. Anda bisa membeli makanan kering yang diformulasikan khusus untuk clean. Makanan beku dan hidup adalah yang paling bergizi. Anda harus menambahkannya pada makanan yang kering untuk memasuk berbagai nutrisi. Ini membantu ikan melawan penyakit dan menjaga warnanya tetap cerah. Cacing darah dan dapia dan udang cacing asin adalah beberapa cemilan favoritnya. Ingat, ikan ini akan tetap makan bahkan ketika mereka tidak lapar. Jadi batasi makanan mereka setidaknya 2 kali sehari. Beri mereka jumlah yang bisa mereka habiskan dalam waktu beberapa menit.
Mereka dapat menghabiskan banyak makanan dan membuat kekacauan dalam prosesnya. Jadi, singkirkan makanan berlebihan sehingga sebelum mengotori akuarium dan lakukan penggantian air secara teratur. Habitat dan akuarium ikan parot. Ikan red parrot tidak memiliki habitat alami sendiri karena mereka merupakan produk hibridasi. Untuk mendapat gambaran tentang setup yang mereka inginkan, kita perlu melihat di mana proses induknya hidup di alam liar, seperti Midas clean. Ikan Midas hidup di air tawar, hangat, yang mengalir di Amerika Tengah. Airnya sedikit asam. Mereka biasanya mendiami daerah di sekitar batuan dan akar pohon, yang memberikan perlindungan dan banyak makanan. Dasar sungainya berpasir dan dihuni banyak tanaman. Untuk menjaga agar ikan red parrot Anda tetap sehat, Anda perlu meniru kondisi yang serupa di akuarium. Pengaturan akuarium. Akuarium Anda perlu memiliki keseimbangan antara ruang renang terbuka dan tempat persembunyian yang terisolasi. Karena ini, ikan membutuhkan keduanya. Walaupun mereka biasanya berenang di sekitar, mereka terkadang merasa malu dan berusaha melepaskan diri dari keadaan yang membuatnya stres. Anda bisa menyebarkan batu atau pot kayu atau tanah liat di sekitar level bawah akuarium untuk menciptakan area terang terbuka di atasnya. Gunakan banyak tanaman juga. Ini adalah bentuk perlindungan yang bagus dan juga membantu pertahanan kadar oksigen yang tinggi. Ada banyak spesies untuk dipilih seperti Java Friend, Anublas nana, atau hornwort. Anda dapat menggunakan media sobrat pasir. Ikan-ikan ini cenderung mengenali sehingga substrat yang kasar bisa menggoresnya dan menyebabkan luka serta infeksi. Filter yang Anda pilih harus bisa membuat arusnya yang cukup. Satu-satunya peralatan yang penting lainnya adalah pemanas atau heater yang diatur kisaran 24 sampai 26 derajat Celcius. pH airnya harus 6,5 sampai 7,4. Ukuran akuarium. Ikan red parrot membutuhkan setidaknya akuarium bervolume 30 galon atau 113 liter. Yang ini sudah cukup untuk satu ikan. Setiap satu ekor ikan tambahan membutuhkan setidaknya 10 galon atau 37 liter. Untuk memastikan bahwa mereka semua memiliki banyak ruang. Semakin banyak ruang yang Anda berikan, semakin baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.